Ya, pemirsa, sebuah video berisi dugaan intimidasi oleh ormas beredar di media sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Friendly Sagala serta juru kamera Gerald Duitama. Ya, silakan Friendly dengan informasinya. Ya, terima kasih Wiki. Kasus intimidasi ormas kembali terjadi. Kali ini beredar viral sebuah video yang berisi dugaan intimidasi anggota ormas kepada seorang anak berusia 15 tahun. Video ini viral di media sosial Facebook, memperlihatkan seorang anak yang dimintai keterangan oleh sejumlah orang dewasa. Diduga anak ini diintimidasi dan diminta menandatangani surat materai yang telah disiapkan. Jakarta 17 Desember 2001, usia 15 tahun, alamat Cenghai Pekerjaan pelajar. Bahwasanya pada tanggal 26 Mei 2017 telah melakukan penghinaan di akun Facebook Putra, yaitu postingan satu berupa gambar editan yang menghina organisasi seakan-akan pernah bermain di Hotel Alexis. 3. Menantang umat Islam untuk berduel satu lawan satu. Demikian kronologis ini saya buat. Alat kesehatan kini bergulir ke sejumlah politisi Partai Amanat Nasional. Dalam persidangan, jaksa KPK menyatakan ada aliran dana dari perusahaan pemenang proyek alat kesehatan ke Amin Rais dan Sutrisno Bahir. Selain mengenal Edi Gunawan, juga sudah lama kenal yang juga adik ipar dari Sutrisno Bahir, Ketua Partai Amanat Nasional periode tahun 2005 sampai dengan 2010. Selain nama mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bahir, tercatat nama Amin Rais 6 kali menerima transfer ke rekening pribadinya dari pemindah bukuan PT Indofarma. Menurut jaksa, pemindah bukuan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais dan Sutrisno Bahir atas perintah Nukis Syahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005. Penunjukan langsung PT Indofarma oleh Siti Fadila melalui pejabat pembuat komitmen Mulya Hashmi disebut jaksa menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Kesehatan. Siti juga disebut jaksa terbukti menerima suap 1,9 miliar rupiah dan merugikan negara hingga 6 miliar rupiah. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Siti Fadila Supari, SPJPK, berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Siti Fadila tidak hanya membantah tuntutan jaksa, tapi juga membantah terlibat ataupun terkait dengan Partai Amanat Nasional. Padahal di dalam fakta pengadilan tidak terbukti sama sekali. Bu, mengenai membantu Nukis Syahrun kemudian ke Partai Amanat Nasional dan kemudian... Ya, saya bukan orang PAN sama sekali juga. Masa membantu 100 juta? Kan nggak mungkin lah. Itu dicari-cari banget.
Siti Fadila Supari dan kuasa hukumnya akan membuat nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang lanjutan pada hari Rabu 7 Juni mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais tidak membantah ataupun membenarkan pernyataan jaksa KPK terkait dirinya menerima aliran dana proyek alat kesehatan sebesar 600 juta rupiah. Amin hanya mengatakan akan menyambangi KPK untuk bertemu seluruh pimpinannya. Dikonfirmasi oleh wartawan di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, Amin hanya menjawab fakta di persidangan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dengan menyatakan menerimanya dengan senang hati. Mantan Ketua MPR ini pun menilai tudingan tersebut sebagai berkah atau rahmat yang tersembunyi. Sebelumnya, jaksa KPK menyebut Amin telah menerima transferan uang sebanyak 6 kali masing-masing senilai 100 juta rupiah dari dana keuntungan PT Indofarma kepada Amin Rais atas perintah Nuki Syahrun, adik ipar Sutrisno Bahir. PT Indofarma merupakan perusahaan yang ditunjuk langsung Siti Fadila Supari sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan Alkes 2005. Dia ada korban atau dia jatuh dari naik motor, atau luka pahanya di sini. Dia tahu luka kenapa, dia bingung di situ, jatuh, pingsan di situ. Ternyata dia disabet oleh benda tajam. Ini sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Pak Josias, kalau yang Anda lihat apa sebetulnya penyebab dari remaja ini melakukan tindakan kejahatan dengan senjata tajam, ya, tidak segan-segan melukai korbannya itu? Apakah betul karena dilatari motif ingin seru-seruan, gaya-gayaan dengan kelompoknya? Ya, pertama memang harus dibedakan ya antara pelaku yang remaja dan dewasa ya. Kalau dewasa tadi memang motifnya banyak yang ekonomi ya, latar belakangnya. Nah, untuk yang remaja memang motifnya itu kebanyakan memang mencari identitas ya, gitu. Jadi perilaku menyimpang atau kejahatan itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan keeksisan dari mereka begitu. Nah, salah satu medianya atau waktunya adalah menjelang Lebaran. Nah, ini yang memang harus diantisipasi bahkan dicegah oleh pihak berwajib karena mereka melakukan dengan cara-cara yang laku menyimpang seperti mencuri, kemudian mencegat gitu loh, bahkan menganiaya orang. Nah, itu cara mereka yang harus kemudian dicegah ya, atau diantisipasi agar tidak terjadi dan mengganggu pihak yang lain, masyarakat yang lain. Model-model geng seperti ini ya, atau kelompok-kelompok orang yang menjelang Lebaran ini dimungkinkan karena adanya kesempatan itu yang harus dikurangi kesempatannya gitu, atau tindakan kejahatannya itu harus dikurangi juga gitu. Pak Josias, ya, apa faktor yang mempengaruhi semakin kesini semakin banyak terbentuk geng motor, Pak? Ya tadi pertama karena kesempatan ya, kesempatan waktu di mana mereka dimungkinkan untuk kumpul bersama-sama. Nah, pada saat kumpul bersama-sama itu hal-hal yang dibicarakan, yang mereka perbincangkan itu terkait dengan identitas mereka ya sebagai remaja. Nah, salah satunya adalah hal-hal yang bersifat menyimpang seperti misalnya mencegat atau mengatai orang, bahkan sampai memeras, mencuri. Nah, ini yang harus bagaimana mengubah apa yang diperbincangkan atau apa yang dilakukan dalam kelompok mereka menjadi sesuatu yang lebih positif. Nah, ya. Yang pertama, ya. Pak Josias, kalau hanya mencuri, menjamret, tidak melukai korbannya, kita masih bisa dalam tanda kutip memaklumi ya. Tetapi kalau sampai melakukan kekerasan, tega melukai korbannya, kira-kira apa Pak faktor yang membuat secara psikologis pelaku remaja ini berani bertindak sampai sejauh itu, Pak? Ya, itu yang pertama, sudah ada kelompok-kelompok atau geng yang model seperti itu. Pertama, sudah ada penerimaan ya, yang baik di antara kelompok. Ada kerjasama yang baik di antara kelompok. Yang kedua, kemungkinannya adalah ada permisivitas dari masyarakat ya. Itu, pembiaran dari masyarakat, bahwa ya sudahlah, biasa saja mereka kelompok seperti itu. Dan kemungkinan
fenomena geng motor yang melakukan kekerasan ya, karena ada juga geng motor yang tidak melakukan kekerasan. Fenomena geng motor yang melakukan kekerasan, aksi begal dan segala macam ini memang sudah terjadi lama, Pak. Tetapi kalau kita lihat betul tadi kata Pak Josias, pengawasannya sepertinya baru diintensifkan belakangan ini. Nah, apakah betul demikian, Pak? Karena baru mau Ramadan saja pengawasannya diintensifkan, atau sehari-harinya sebetulnya pengawasannya seperti apa, Pak? Nah, jadi sebenarnya ya, untuk kegiatan yang kelompok tadi, ya, geng motor itu ya, kalau misalnya tidak melakukan apa-apa, kan kita tidak bisa apa-apa juga. Ya. Bisa cuma berkumpul saja di situ. Ya tentunya ini tetap kita pantau ya, kan kita ada namanya Babin Kamtibmas, kemudian kita ada Kapolseknya, kita ada Polres di situ. Dan kita juga yang pertama, yang kedua juga patroli sudah kita laksanakan di situ. Patroli, namanya ada patroli dialogis. Biasanya kalau ada kumpul-kumpul seperti itu, patroli ini akan berhenti. Kita komunikasi, ada apa, seperti itu, kita pertanyakan. Kemudian, selain itu juga yang ketiga, selain kita tadi mempertanyakan itu, kita yang ketiga kan mencatat ya. Kira-kira itu tempat-tempat daerah mana yang biasanya untuk kumpul di situ. Itu yang keempat, kita juga melihat kerawanan yang ada. Apakah semua jalan atau tempat untuk berkumpul itu adalah ada penerangan jalan, lampunya terang di situ. Biasanya kalau misalnya lampunya remang-remang ya, tidak jelas, itu rata-rata untuk tempat berkumpul di situ. Itulah yang oleh pihak kepolisian dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Polres, Polsek itu sebetulnya punya tidak, Pak, pemetaan geng motor yang kerap meresahkan warga ini, ada tidak pemetaannya? Nah, jadi kelompok itu biasanya kan kumpulnya tidak hanya di satu tempat saja, kadang berpindah-pindah di situ. Makanya setiap kegiatan, karena setiap ada kelompok kumpul di situ, kita datangi. Nanti dia mungkin merasa risih atau bagaimana, dia berubah lagi ke tempat yang lain. Oh, selalu berpencar-pencar gitu, Pak. Itu juga. Dan yang berikutnya juga kadang-kadang kita umpet dengan pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian ada, dia alim sekali di situ. Nah, setelah itu, setelah pihak kepolisian pergi, itu kadang-kadang dia baru melakukan aksinya di situ. Jadi ya kita umpet dengan pihak kepolisian ini yang kadang-kadang masyarakat diharapkan untuk selalu memberikan informasi ke kepolisian, sehingga nanti kita bisa selalu mengupdate kelompok ini sepertinya di mana saja di sini. Baik, Pak Argo, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kami masih akan mengulas soal